Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 izin mempresentasikan tentang reputasi mata kuliah manajemen krisis. Baik, di sini anggota kelompok 1 ada Kamila Ramadina Lutfi, Hasna Nur Fauzia, Lisnawati, Rahma Azahra, dan saya Sony Eka Apriliani. Reputasi, apa itu dan mengapa penting? Reputasi merupakan konsep yang menjadi bagian dari wacana sebuah perusahaan. Reputasi adalah aset terpenting dan berharga bagi perusahaan, namun reputasi pada awalnya tidak dianggap sebagai suatu hal penting. Tetapi, dan semakin lama reputasi dibahas dalam rapat sebuah perusahaan ataupun komite dalam perusahaan, banyak perusahaan yang mengetahui bahwa reputasi itu penting. Bahkan para pemegang saham mulai sadar bagaimana reputasi itu berpengaruh. Jika mereka melihat sebuah perusahaan memiliki reputasi yang kurang bagus, maka hal tersebut berdampak pada bagaimana kepentingan secara komersial, pelanggan, hingga harga dari saham perusahaan tersebut. Dan reputasi ini bukan hanya ada dalam perusahaan di dunia bisnis, sebuah reputasi ini melekat pada semua industri seperti pemerintahan, sekolah, rumah sakit, negeri maupun swasta. Karena keberlangsungan suatu instansi dalam hal pendanaan dan lainnya bergantung dari reputasi mereka. Namun, reputasi adalah suatu hal yang harus dijaga dan dipikirkan dalam sebuah organisasi, karena reputasi ini merupakan aset strategis secara jangka panjang dan hal ini berharga untuk kelangsungan suatu organisasi. Nah, ini ada definisi reputasi. Dalam Kamus Bahasa Inggris, reputasi didefinisikan sebagai suatu kualitas atau karakter yang dilihat atau dinilai oleh orang lain. Ketenaran, selebriti, pengakuan oleh orang lain atas beberapa karakteristik atau kemampuan. Artinya, reputasi adalah suatu hal yang dilihat atau dinilai oleh orang lain kepada personal ataupun organisasi. Dan reputasi bukan yang dimiliki seseorang atau organisasi, namun reputasi merupakan hal yang diberikan dari orang lain atau dapat dibilang reputasi adalah pandangan dari orang lain untuk seseorang ataupun organisasi. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Rahma. Oke, baik. Kalau tadi menjelaskan terkait definisinya, nah ini lanjutan dari definisi tersebut. Namun ada beberapa perbedaan antara reputasi dengan merek, di mana merek itu merupakan pembeda yang secara aktif disebarkan. Berbeda dengan reputasi yang tidak aktif disebarkan karena hal tersebut diperoleh dan juga reputasi ini dikendalikan atas merek, tujuan, nilai, dan juga lainnya. Nah, ini terdapat tabel terkait reputasi itu sendiri. Reputasi itu terdiri dari apa yang dibilang atau maksud seperti dalam visi, nilai, tujuan, janji merek, dan iklan. Dan juga apa yang dilakukan, bagaimana tindakan, keputusan, tanggapan terhadap tantangan atau kesulitan, pertunjukan, dan juga perilaku. Dan juga dari pengalaman langsung yang menjadi kayak penjual produk, pengalaman layanan, pertemuan langsung terhadap customer, dan juga seperti apa yang dirasakan seperti tindakan, keputusan, tanggapan, petunjuk, perilaku, dan juga bagaimana perspektif dari orang luar seperti pandangan teman, keluarga, ataupun penilaian jaringan sosial. Next. Nah, masuk kepada menghargai reputasi. Dapat dikatakan reputasi tidak usah diragukan bagaimana hal tersebut berharganya. Dan reputasi yang baik akan membawa banyak manfaat untuk sebuah organisasi, seperti memberikan keuntungan komersial yang sangat banyak. Reputasi juga akan memperkuat merek yang telah dibangun. Bahkan hingga mendukung sebuah perusahaan mendapatkan karyawan yang terbaik. Jika sebuah reputasi yang rendah atau kurang baik, hal ini harus dicegah, namun dalam hal pencegahan ini, yang sulit adalah bagaimana memasukkan nilai finansial pada reputasi tersebut. Dalam hal ini dilakukan dalam beberapa cara, salah satunya adalah dapat dilihat harga saham atau melihat dari indikator keuangan lainnya pada suatu perusahaan. Karena hal tersebut berguna untuk biaya dari kerusakan sebuah reputasi yang berdampak dari permasalahan yang terjadi seperti denda, biaya pembersihan, ataupun biaya hukum. Maka dari itu semua perusahaan harus melihat bahwa sebuah perusahaan dapat membuat kesalahan ketika mengelola masalah yang terjadi, dan kesalahan tersebut akan berdampak secara negatif kepada reputasi mereka. Dan hal ini memperjelas bahwa sebuah perusahaan harus menghargai dan menjaga reputasi secara terus-menerus.
Masuk kepada manajemen reputasi hingga strategi reputasi. Reputasi adalah suatu hal yang sangat berharga. Jika sebuah perusahaan mengelola reputasi dengan buruk, maka perusahaan itu akan kehilangan nilai dari perusahaan itu sendiri. Namun bukan hanya sekedar menghargai dari sebuah reputasi, strategi reputasi menjadi langkah akhir yang perlu diterapkan dalam sebuah organisasi ataupun perusahaan untuk terus mempertahankan ataupun menambahkan reputasi dari perusahaan tersebut. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mila. Strategi reputasi melihat dari 4 aspek, yakni mempertahankan, meningkatkan, melindungi, dan juga memanfaatkan. 4 hal tersebut dalam dilakukannya berdasarkan kinerja, perilaku, kualitas, dan layanan yang diberikan sehari-harinya. Yang pada akhirnya reputasi yang baik harus dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan dari strategis. Organisasi atau perusahaan yang dapat menerapkan dan menjaga reputasi perusahaannya akan mendapatkan bisnis ataupun tujuan mereka secara lebih baik. Studi kasus peran public relations dalam memulihkan reputasi. Studi kasus pembahasan ini berasal dari jurnal penelitian yang berjudul Peran Public Relations dalam Memulihkan Reputasi yang ditulis oleh Verlita Laurencia dan Yugi Setianto pada tahun 2019. Pada tahun 2018, Peta Komuter Indonesia mengalami krisis yang disebabkan oleh perubahan sistem yang bertujuan untuk mengembangkan sistem etiketing. Adanya perubahan sistem ini membuat para pengguna komuter lain dihimbau untuk antri dalam melakukan tap in dan tap out pada gate yang terdapat di setiap stasiun. Antrian panjang ini juga disebabkan oleh sedikitnya gate yang berfungsi untuk melakukan proses masuk dan keluar di stasiun. Karena peristiwa perubahan sistem etiketing ini, penumpang banyak sekali yang mengeluh dan merasa terganggu aktivitasnya karena harus antri panjang, apalagi sebagian gate tidak dapat dioperasikan. PT KCI yang diwakilkan oleh VP Korkom, Eva Kairunisa, mengajukan permohonan maaf tentang pembaharuan tersebut yang menyebabkan antrian panjang pada loket dan gate elektronik masuk dan keluar. Perubahan sistem etiketing yang diterapkan PT Kereta Komuter Indonesia bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan keterpaduan antar moda transportasi, namun karena keterbatasan waktu dan kurangnya sosialisasi dalam perubahan sistem ini, waktu perubahan sistem ini tidak sesuai dengan jadwal. Target yang diterapkan oleh perusahaan sebelumnya menargetkan proses di mana akan menyelesaikan peningkatan selama akhir pekan selama 3 hari, dan semuanya berjalan lancar pada hari Senin, tanggal 23 Juni, tetapi pada kenyataannya itu menciptakan antrean panjang yang berlawanan, menyebabkan pengguna KRL merasa dirugikan, terutama dari segi waktu, karena yang biasanya tidak harus antri membeli tiket, penumpang diharuskan membeli tiket karena diberlakukannya tiket kertas sebagai kebijakan yang dikeluarkan perusahaan ketika sistem tidak berjalan. Hal ini sesuai dengan pengertian krisis. Mendefinisikan krisis adalah peristiwa yang bersifat spesifik, tidak diharapkan, dapat terjadi setiap saat, dan merupakan rangkaian dari beberapa peristiwa, menimbulkan ketidakpastian, dan dapat mengancam tujuan organisasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Lisna. Oke, terima kasih Kamila. Selanjutnya, krisis tersebut akhirnya menimbulkan dampak negatif untuk perusahaan PT KCI. Banyak yang mempertanyakan kredibilitas perusahaan sebagai penyedia jasa kereta komuter lain. Krisis ini berpotensi untuk memicu konflik. Sistem ini dapat mengubah krisis menjadi konflik karena ketidaksesuaian antara harapan PT KCI dan apa yang terjadi di perusahaan atau organisasi. Juga, konflik itu keluar karena banyak berita negatif di media online, jadi menarik perhatian publik. Nah, dalam hal ini, PR pada PT KCI memiliki 2 peran, yaitu manajerial atau communication manager role dan juga peranan teknis, communication technician role. Peranan manajerial dapat diuraikan menjadi 3 bagian, yakni yang pertama ada expert receiver fasilitator, yang kedua ada problem solving proses fasilitator, dan yang ketiga ada communication fasilitator. Next. Ketiga peranan tersebut sudah berhasil PT KCI jalankan untuk mengatasi krisis terkait dengan penjelasan sebagai berikut. Next.
Yang pertama ada expert receiver communication. Dalam hal ini, Humas bertindak sebagai penasihat pimpinan perusahaan berupa masukan atau pertimbangan dalam mengambil keputusan, seperti memberikan nasihat agar tidak menyembunyikan informasi. Perusahaan tidak boleh memberikan representasi yang salah, atau dengan kata lain, harus memberikan informasi yang jujur kepada masyarakat, karena masyarakat berhak mengetahui kebenaran dari jurnal ini, serta memberikan masukan dan mengadakan konferensi pers. Menurut teori di atas, PR di PT Kereta Komuter Indonesia sudah menjalankan peran sebagai penasehat para pemimpin manajemen, memberikan informasi yang sesuai dan menyediakan dimasukkan dalam bentuk pertimbangan untuk menjual tiket kertas. Next. Nah, yang kedua ini ada problem solving proses fasilitator. Peran PR sangat penting sebagai fasilitator ketika PT KCI menyelesaikan sebuah krisis. Peran dalam hal ini memberikan informasi yang jelas tentang perkembangan atas penanganan krisis akibat perubahan sistem etiketing. Dalam hal ini, PR harus tanggap dalam menyelesaikan masalah tersebut. Sesuai dengan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa Public Relation PT Kereta Komuter Indonesia sudah menjalankan perannya sebagai leader dalam menangani krisis yang sedang terjadi dengan memberikan ruang pada pimpinan untuk mempelajari dan mengambil keputusan untuk masalah krisis tersebut. Next, akan dilanjutkan oleh teman saya, Hasna. Terima kasih. Baik, terima kasih Lisna. Baik, kemudian ada communicator facilitator, di mana peran PR sebagai jembatan komunikasi antara perusahaan dengan media ataupun pengguna KRL. Dalam hal ini, seorang PR harus menjadi penengah antara perusahaan dengan media dengan memberikan informasi sesuai dengan hasil wawancara penulis dan dengan media dari harian nasional. Dian pada tanggal 21 November 2018 mengungkapkan bahwa PT KCI sudah memberikan informasi kepada pihak media tidak hanya ketika ada krisis dalam perusahaan. PT KCI pun sering mengundang media dari berbagai acara seperti pernyataan yang diberikan oleh Dian, berbeda dari sisi pengguna. Humas sebagai admin dari komunitas komuter _UNJ ketika ditanya soal informasi tentang perubahan sistem etiketing mengungkapkan bahwa komunitas tersebut tidak secara langsung mendapatkan informasi dari PR PT Kereta Komuter Indonesia atau PT KCI. Dapat disimpulkan bahwa peran PR memiliki jembatan komunikasi yang baik antara perusahaan dengan media dalam memberikan informasi tentang krisis yang sedang terjadi. Namun berbeda halnya dengan komunitas pengguna KRL yang merupakan perwakilan dari pengguna KRL tersebut, peran PR dalam memberikan informasi belum cukup karena informasi yang didapat oleh komunitas komuter _UNJ berasal dari komunitas lain dan bukan dari PT Kereta Komuter Indonesia secara langsung. Dan yang keempat, tambahannya adalah technician communicator, yaitu peran humas juga bisa dikatakan sebagai pelaksana teknis sosialisasi dengan memberikan layanan teknis berupa layanan akses terbuka terhadap informasi yang relevan tentang krisis pada saat itu. Dapat disimpulkan bahwa hak akses yang diberikan oleh lebih terbuka terhadap media daripada akses publik terhadap informasi, yaitu hal ini dikarenakan media sangat mempengaruhi reputasi perusahaan, terutama dalam hal pelaporan. Dibandingkan dengan mengungkapkan banyak informasi ke media bagi masyarakat, maka berita yang diberitakan oleh media dapat membantu perusahaan memberikan informasi kepada pengguna KRL dalam bahasa yang lebih mudah dipahami oleh publik dan dapat berubah menjadi pemberitaan yang positif. Baik, ini ada daftar pustaka yang kita gunakan, yaitu buku Crisis Issue and Reputation Management. Kemudian ada juga jurnal peran public relation dalam memulihkan reputasi, yaitu studi kasus manajemen krisis PT Komuter Indonesia pasca perubahan sistem etiketing tahun 2019. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.